Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auladina Aulia Siva, NIM 348 dari kelas G Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang depressive disorder. Depressive disorder merupakan suatu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas, menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kualitas hidup sehari-hari. Penderita depressive disorder cenderung mengalami gangguan mood, kondisi emosi berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental, berpikir, berperasaan, dan berperilaku seseorang. Pada umumnya, mood yang secara dominan muncul adalah perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan. Depressive disorder dibagi menjadi dua. Yang pertama, Major Depressive Disorder atau MDD, ditandai dengan kondisi emosi sedih atau kehilangan kemampuan untuk menikmati aktivitas yang biasa dilakukan. Yang kedua, ada Demistic Disorder atau gangguan demistik, merupakan gangguan depresi yang kronis. Individu yang didiagnosis mengalami demistik adalah individu yang depresinya lebih dari separuh waktu minimal atau 2 tahun. Menurut Kaplan dan kawan-kawan, faktor penyebab depressive disorder ada 3. Yang pertama, faktor biologis, yang kedua, faktor psikologis atau kepribadian, dan yang ketiga ada faktor sosial. Oke, faktor biologis. Beberapa peneliti menemukan bahwa gangguan mood melibatkan patologik dan sistem limbik serta ganglia basalis dan hipotalamus. Dalam penelitian biopsikologi, norepinefrin dan serotonin merupakan 2 neurotransmitter yang paling berperan dalam patofisiologi gangguan mood. Pada wanita, perubahan hormon dihubungkan dengan kelahiran anak dan menopause juga dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi. Yang kedua ada faktor psikologis atau kepribadian. Individu yang dependen, memiliki harga diri yang rendah, tidak asertif, dan menggunakan ruminative coping. Menurut Nolan dan kawan-kawan, ketika seseorang merasa tertekan, akan cenderung fokus pada tekanan yang mereka rasa. Mereka cenderung merenung daripada mengalihkan atau melakukan aktivitas untuk merubah situasi. Sehingga individu yang mengalami depresi cenderung menganggap bahwa dirinya tidak dapat mengendalikan lingkungan dan kondisi dirinya. Hal ini dapat menyebabkan pesimisme dan apatis. Yang ketiga ada faktor sosial. Faktor sosial di sini terbagi menjadi 10 poin. Yang pertama, kejadian tragis seperti kehilangan seseorang atau kehilangan dan kegagalan pekerjaan. Yang kedua, pasca bencana. Yang ketiga, melahirkan. Yang keempat, saat mengalami masalah keuangan. Yang kelima, ketergantungan terhadap narkoba atau alkohol. Yang keenam, trauma masa kecil. Yang ketujuh, terisolasi secara sosial. Yang kedelapan, faktor usia dan gender. Yang kesembilan, tuntutan dan peran sosial. Misalnya, untuk tampil baik menjadi juara di sekolah ataupun tempat kerja. Yang kesepuluh, maupun dampak situasi kehidupan. Menurut APA pada DSM-4, gejala individu yang mengalami depressive disorder ada 3. Yang pertama, gejala fisik, yang kedua, gejala psikis, dan yang ketiga, gejala sosial. Yang pertama, gejala fisik. Penderita depressive disorder cenderung mengalami gangguan pola tidur, misalnya sulit tidur atau justru tidur berlebihan. Kedua, menurunnya tingkat aktivitas. Ketiga, sulit makan atau makan berlebihan. Keempat, gejala penyakit fisik yang tidak hilang seperti sakit kepala, masalah pencernaan, dan lain-lain. Terkadang merasa berat di tangan dan kaki, energi lemah, kelelahan, serta menjadi lamban. Dan yang terakhir, sulit berkonsentrasi, mengingat, dan memutuskan. Yang kedua, gejala psikis. Timbulnya rasa sedih, cemas, atau hampa yang terus-menerus. Timbulnya rasa putus asa dan pesimis. Munculnya rasa bersalah, tidak berharga, rasa terbebani, dan tidak berdaya. Tidak tenang dan gampang tersinggung.
cenderung sensitif, cenderung kehilangan rasa percaya diri, bahkan berpikir ingin mengakhiri hidupnya. Yang ketiga, gejala sosial. Menurunnya aktivitas dan minat sehari-hari, menarik diri dari lingkungan, menyendiri, ataupun malas. Tidak ada motivasi untuk melakukan apapun. Dampak dari depressive disorder. Yang pertama, ukuran otak menyusut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa depresi bisa membuat ukuran otak menyusut. Penyusutan ini tergantung pada seberapa lama depresi itu terjadi dan tingkat keparahan depresi yang dialami. Yang kedua, terbatasnya pasokan oksigen ke otak. Yang ketiga, peradangan pada otak. Dan yang keempat, penuaan dini pada otak. Depresi dalam jangka panjang dapat menyebabkan peradangan, kerusakan jaringan otak, dan menghambat kemampuan otak untuk memperbaiki jaringan dan sel otak yang mati. Hal ini dapat menyebabkan otak lebih cepat menua. Oke, beberapa pencegahan agar terhindar dari depressive disorder. Yang pertama, bersikap realistis terhadap apa yang kita harapkan dan apa yang kita bisa lakukan. Yang kedua, tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kita melakukan suatu kesalahan. Yang ketiga, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain atau kehidupan orang lain. Yang keempat, dukungan keluarga juga diperlukan untuk menumbuhkan sikap positif. Yang kelima, rutin lakukan olahraga dan kegiatan outdoor lainnya. Yang selanjutnya, tidak terlalu menyesali suatu kejadian, bersikap tenang dan tidak mudah marah. Yang selanjutnya, bangunlah harga diri dan mencoba bersikap dan berpikir positif. Yang terakhir, tidak menyendiri, tidak menjauh dari lingkungan, serta mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.